Kenapa dia dibilang Tuhan? Kenapa dibilang Tuhan? Tuhan itu artinya penguasa, ya, penguasa. Penguasa karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oh, tadi ada bertanya, di mana dalilnya Yesus itu Maha Pencipta? Menjawab ya. Di mana dalilnya Yesus itu Maha Pencipta? Di mana dalilnya di Alkitab bahwa Yesus itulah Maha Pencipta? Buka Alkitabmu. Buka Alkitabmu Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Udah dapat belum? Buka. Itu dalilnya. Ada tadi bertanya, di mana dalilnya Yesus itu Tuhan yang Maha Pencipta? Itu tadi kan ada yang bertanya seperti itu kan? Nah, jawabannya buka Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Udah dapat? Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Apa ditulis di sana pada ayat 10? Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia diciptakan olehnya. Jadi Yesus sudah ada di dalam dunia dan dunia diciptakan olehnya. Jadi Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu dan dunia diciptakan olehnya beribu-ribu tahun yang lalu, gitu ya. Jadi jangan kau pikir Yesus itu datang ke dunia tahun 2000 tahun yang lalu baru dia ada. Enggak. Ya. Ya, jangan kau berpikir seperti itu. Yesus itu baru datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Berarti dia baru ada 2000 tahun yang lalu. Enggak seperti itu. Nah, baca Yohanes 1 ayat 10. Yesus sudah ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Dan dia menciptakan dunia beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi dialah yang Maha Pencipta. Ya. Dialah yang Maha Pencipta. Jangan kau pikir karena Yesus itu datang ke bumi mengambil rupa manusia 2000 tahun yang lalu, berarti baru dia ada 2000 tahun yang lalu. Bukan. Ya. Bukan begitu. Dia menciptakan langit dan bumi beribu tahun yang lalu. Jadi dia sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, baru dia datang 2000 tahun yang lalu, gitu cara berpikirnya. Ya, saya baca sekali lagi. Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia diciptakan olehnya. Dan dunia diciptakan olehnya. Apa yang ada di dalam dunia? Langit, matahari, bulan, bintang, semua benda-benda langit. Ya kan? Bumi, udara, matahari, bulan, bintang. Ya kan? Bumi dan isinya di dalam bumi apa? Minyak. Ya kan? Di dalam bumi ada air, mencar-mencar kan air itu. Ya. Kemudian apalagi yang ada di bumi? Binatang, burung-burung, laut dengan semua ikannya, manusia, itu. Jadi semua Yesus sudah ada di dalam dunia dan dunia diciptakan olehnya. Jadi Yesus sudah ada di dunia datang 2000 tahun yang lalu, tapi dunia diciptakan olehnya beribu-ribu tahun yang lalu. Itu ya. Ayat 11. Ia datang kepada manusia milik kepunyaannya. Jadi Yesus datang ke dunia dan dia datang kepada manusia milik kepunyaannya. Jadi semua manusia itu miliknya Yesus Kristus itu. Kamu, saya, dan semua manusia di bumi sejak Adam sampai Hawa. Karena dialah yang menciptakan semua manusia. Dialah yang menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Itu ayatnya. Nah, baca pada ayat 3.
pada ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah itu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada yang jadi. Ya kan? Tidak ada yang jadi. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada yang jadi. Nah itu maksudnya. Ya. Ayat 3, buka Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada pun sesuatu yang tercipta. Nah itu, ya. Nah, jadi Yesus itulah Tuhan yang Maha Pencipta. Itu artinya Tuhan di sini. Tuhan yang Maha Pencipta, dialah penguasa. Kemudian dia dikatakan Tuhan apa? Karena dialah Tuhan dari semua ciptaannya itu. Ya, dialah Tuhan dari semua ciptaannya itu. Dialah Bapa kita, seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, makanya Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya kan? Dia Bapa kita, dia Raja kita, dia Raja kita, dia Raja di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dia telah selesai melakukan semuanya penyelamatan, dan Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Kemudian dia naik ke surga, dia menjadi Raja kita, ya kan? Dia juru selamat kita, yang menyelamatkan kita tadi kan. Dia turun ke bumi mengambil rupa manusia, mati bagi kita untuk keselamatan kita. Nah, kalau ada yang namanya Tuhan, tapi dia bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Raja, bukan Juru Selamat, itu bukan Tuhan. Ya, itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu dia harus Tuhan, harus Bapa, harus Raja, dan Juru Selamat dunia. Ya, kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Bapa, dia bukan Raja, dia bukan Juru Selamat, itu bukan Tuhan kita itu. Itu artinya, ya. Jadi kita bukan hanya menyembah yang namanya Tuhan seperti itu, enggak. Ya, kamu orang Kristen yang ada di sini, kamu harus tahu itu. Bahwa kita bukan menyembah asal Tuhan, bukan. Tapi dia harus Tuhan, dia harus Bapa, dia harus Raja, dia harus Juru Selamat. Semuanya itu dirangkum sama dia. Itulah Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang benar. Ya, itulah Tuhan yang benar. Kalau katanya dia Tuhan, tapi dia bukan Juru Selamat, itu bukan Tuhan kita. Ya. Kalau katanya dia Tuhan tapi bukan Juru Selamat, itu bukan Tuhan kita. Kalau katanya dia Tuhan, dia bukan Bapa, bukan Raja, itu bukan Tuhan kita itu. Kalau katanya dia Tuhan tapi bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Raja, bukan Juru Selamat, itu bukan Tuhan kita. Ya, kita harus cerdas. Orang Kristen harus cerdas. Maka kita nggak menyembah